Akang boleh dijelaskan kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu, Akang meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus ini? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, Salah tangkap. salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya tuh tanggal 21 Agustus. Yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur ya berangkat aja ke Bandung. Ada Parman, ada Ibnu, tuh, sama saya. Kalau itu nanti Bapak saya ngomong ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Saya kan nanya sama siapa? Sama Robi, adik saya udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi berangkat mau nggak? Mau. Yang 21 udah sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Rumah Saya di sana Pak Aceng cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016 saya pulang nggak betah. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu sama Robi, Man, saya nggak betah lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rubinya, jadi nanti gampang. Jadi Bang Bondol saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot di Bandung dong ya? Iya. jam 8 pagi apa Malam. jam 8 malam Habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. ya. Yang si Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung. Iya, Mas, ada di Bandung. Terus saya naik Godwill bis, udah dapat saya sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah, sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya Di kolong jembatan. iya, kolong jembatan. Jembatan Kalun berarti. TKP itu. Iya, terus saya jalan kaki. Naik ke atas. Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Lihat ada polisi atau banyak orang, saya naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya. Info awalnya. Usut-usut berapa itu ada kerasukan itu si temennya Pina. Berapa hari kemudian? Beberapa hari setelahnya. Ya lupa tuh saya tuh. Langsung si Peggy pelakunya aja. Rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Terus saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya. Bang Bodol, Peggy jamnya, Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh. Perlu saya tegaskan bahwa DPO sekarang cuma 9. 8 yang sudah masuk dan yang satu lagi lumayan nemu kuli bangunan. Tuh yang ono yang 3 udah terlanjur cair. Selamat jalan mereka. Jadi dari kasus Pina dan Eki ya di Cirebon tahun 2016, saya belajar sesuatu tentang kota Cirebon dan kota Bandung. Ya, sebelumnya saya belum pernah pergi ke Bandung. Saya juga belum pernah pergi ke Cirebon. Ya, saya belum pernah ke Bandung, belum pernah ke Cirebon. Namun sejak kasus Pina ini viral, saya jadi tahu jarak antara kota Bandung dan kota Cirebon. Ternyata ini luar biasa. Jarak antara kota Cirebon ke kota Bandung itu 8 tahun kilometer. Bayangkan itu. Jarak antara kota Cirebon ke kota Bandung 8 tahun kilometer. 8 tahun kilometer. Cirebon ke Bandung luar jaraknya biasa. 8 tahun kilometer. Itu aja, katanya. terima kasih.
Siap, terus lanjutkan terus. Kalau saya nggak bersuara lagi, kalian udah tahu ya. Pokoknya selama saya nggak ada yang ngetok-ngetok pintu saya, nggak ada penjual bakso lewat, saya akan suarakan terus. Saya akan terus lanjutkan ini, siapapun. Karena nggak tahu, besok nanti bisa jadi saya yang jadi Peggy ini. Boleh jadi saya jadi Peggy. Anak saya, keluarga saya, saudara saya bisa jadi si Peggy ini. Jadi kalau saya yang tidak punya pangkat ini diam. Pokoknya tujuan saya adalah supaya jangan ada seperti Peggy lagi ini, supaya penegakan hukum kita ini bagus ke depannya. Ini bukan buat saya, ini buat anak cucu kita nanti. Kasihan kalau begini terus modelnya penegakan hukum. Kasihan. Akan ada Peggy-Peggy selanjutnya, akan ada Sambo-Sambo. Dan Sambo-Sambo itu masih banyak. Sambo. Makanya saya bilang, kalau saya jadi presiden, saya bersihkan semua pucuk-pucuknya. Saya bikin kayak timnas nasional, timnas sepak bola kita. Pangkas 2 generasi sampai bawah-bawah. Karena udah kotor ini seperti penyakit. Ini di tubuh penegak hukum ini sudah seperti penyakit. Kalau masih ada atas-atasnya, itu masih kena penyakit. Mungkin ada yang baik, tapi tidak banyak. Mungkin ada yang baik, tapi kalah tinggi pangkatnya. Kalah gentleman. Mereka lebih takut kehilangan pangkat, kehilangan jabatan daripada menunjukkan kebenaran. Tidak ada yang berani. Pokoknya kapan saya sudah hilang, Anda harus sudah duga lah. Berarti saya udah begitu aja lah. Semoga tidak ada lagi Peggy Setiawan yang lain. Tolong Pak Presiden kalau lihat ini video saya, tolong. Jangan, parah ini, parah Pak. Penegakan hukum memang hancur. Indonesia penegakan hukumnya hancur. Ada polisi yang baik, ada. Tapi kalau sudah melibatkan polisi yang lebih tinggi, lenyap itu kasus. Apalagi kalau di daerah, di Kepolda, selama tidak ada bertabrakan dengan oknum di dalamnya, petinggi, pejabat, pebisnis, cukong yang lebih, itu kasus mungkin lanjut. Tapi kalau sudah bertabrakan, semua kita sudah tahu. Lihat aja berita-berita sebelum ini, udah banyak itu. Kalau kasus ada kaitannya dengan petinggi, pejabat, pebisnis, pecukong, semuanya pasti lenyap kalau sudah di level Polres, Polda, Mabes. Kadang-kadang Mabes kalau nggak disorot media. Pokoknya kasus kalau nggak dimasukin media itu akan tenggelam. Percaya, sama dengan kasus ini. Pasti ini akan tenggelam kalau nggak di media, kalau nggak independen. Ini kuncinya di netizen. Kita jangan, kalau media tidak mau bersuara, kita bersuara. Kalau saya hilang berarti udah nggak usah bertanya. Saya udah jadi Peggy juga. Nah ini nih lucunya hukum di negeri Konoha. Gue nggak ngerti kerjaan polisi dari 2016 sampai 2024 selama 8 tahun. Ini nyari 3 pelaku aja nggak ketangkep. Bahkan kemarin katanya rumornya ada 4 pelaku, tapi yang 1 dihilangin, jadi 3 orang. Setelah kasusnya viral lagi nih setelah 8 tahun, terus tiba-tiba polisi ini nangkap kuli bangunan yang nggak punya power, nggak punya uang. Kalau cuma kuli bangunan, kenapa nangkepnya cuma 8 tahun? Terus bisa kalian lihat stick dari video tadi, hostnya tuh ngomong silahkan dengarkan pendapat dari pelaku. Emang dia pelaku gitu. Terus kalau dia pelaku, kenapa dia bisa berani ngomong saya nggak bersalah, terus dia bisa nampakin mukanya gitu. Jadi kalau orang bersalah kan biasanya dia ngadep ke belakang ataupun nunduk gitu kan. Secara psikologi itu yang ditangkap itu bisa ngelihat ke media massa, terus dia mukanya kayak ya gue tuh nggak bersalah gitu, ini cuma salah tangkap. Atau mungkin sebenarnya yang namanya Egy ini anak pejabat atau anak orang penting gitu, sampai harus dilindungin. Kalau ketangkep bisa merugikan karir orang tuanya. Gue nggak ngerti lah sama polisi-polisi di Konoha. Yang penting mereka tuh kayak duit gitu kan. Terus kayaknya dari kasusnya viral, daripada masyarakat ribut, udahlah ini aja ditangkap yang kuli bangunan, ntar dia dibayar gitu, habis itu dikeluarin gitu. Terus yang Egy yang asli yang mana gitu. Buat polisi-polisi di Konoha, gue kasih tahu kalau netizen di Konoha ini serem-serem. Bisa jadi polisi yang nangkap si Egy dan ternyata salah tangkap. Ini kalian bisa ditelusuri sekeluarga, seanak-anaknya siapa. Dan ini bisa jadi bahaya buat keluarga kalian besok.
Sebenarnya si Egy ini anak orang penting ya, makanya kayak disembunyiin, kasusnya dilama-lamain, bahkan dicari pengganti orangnya biar dia bebas dari hukum, biar nama orang tuanya ini nggak tercemar. Bisa jadi sih sebenarnya si Egy ini adalah anak orang penting. Baru kali ini nangisin yang jadi tersangka. Ya nggak usah nangis. Kayak dia tuh dapat simpati banyak gitu. Kalau misalkan dia benar-benar pelakunya, kayaknya nggak mungkin dia banyak simpati kayak gini gitu. Terus dia berani menatap wartawan, dia berani ngomong ke wartawan kalau misalnya dia tuh nggak bersalah, dia tuh difitnah, dia tuh dipaksa. Karena dia yakin kalau misalnya dia tuh bukan pelakunya, kalau misalkan dia dibela gitu, itu akan membuktikan kalau dia tuh benar-benar bukan pelakunya gitu. Karena kalau misalkan dia benar-benar pelakunya, dia akan tunduk, dia akan merasa malu, dia juga tidak akan seberani itu. Karena apa? Karena dia ada bukti gitu kalau misalkan dia tuh bener-bener bersalah gitu. Tapi ini enggak, dia berani buat ngungkapin ke wartawan kalau dia tuh nggak bersalah. Berarti dia tuh cukup yakin, cukup kuat kalau misalkan dia dibela, dia dibuktikan dia tidak bersalah, ya dia tidak bersalah gitu loh. Dan nggak tahu deh, mukanya itu bener-bener bikin simpatik. Dan apa ya, wajahnya itu kalau bahasa psikologinya tuh nggak ngerti, nggak tahu, pokoknya mah tuh kayak ada ketulusan gitu di dalam hatinya tuh untuk mengatakan kalau dia tuh bukan pelakunya gitu. Makanya memberikan simpati ke kita yang ngelihatnya gitu, karena dia tulus ngungkapin di raut wajahnya itu kalau misalnya dia tuh emang bukan pelakunya gitu. Masa? Ngerti nggak sih? Ya mau aku lagisin Gak usah tuh ya. nangis. Dari tadi dia FYP tuh ditagisin, kasihan kalau misalkan dia memang bukan pelakunya gitu. Please lah, yang bener-bener jadi saksi itu tolonglah, maksudnya tuh ungkapin yang sebenar-benarnya, yang sepakta-faktanya gitu. Maksudnya tuh kayak ini tuh apa namanya tuh mengorbankan kehidupan orang lain gitu. Maksudnya tuh kayak hidup seseorang itu akan hancur sehancur-hancurnya gitu. Kok tega gitu kalau misalnya saksi ini benar-benar kalau dia nggak ungkapin kejujurannya gitu. Maksudnya kan ini udah 8 tahun yang lalu gitu. Saksinya tuh bener nggak sih dia melihat kejadiannya itu 100%, itu yang namanya aib-aib itu tuh nggak bohong gitu. Aduh, tolong deh kalau misalkan jadi saksi itu yang bener gitu. Kehidupan seorang itu benar-benar ditaruhkan gitu. Ini tuh kalian tuh yang di belakang ini yang bikin kasus ini tuh apa nggak takut gitu sama Tuhan gitu. Kayak sebel banget sama kasus ini tuh. Kayak aduh, kayak kita sebagai rakyat biasa tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, rasanya tuh kesel.